seluruh rekan. Kami dari kelompok 5 ingin mendiskusikan kerja kami, yaitu tentang pengertian zaman modern, dan yang kedua tokoh-tokoh zaman modern, dan yang ketiga adalah pendapat para ahli tentang zaman modern. Izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jalal Fadil dengan NIM 21051097. Saya Anta dengan NIM 21051009. Saya Anta dengan NIM 21051009. Sebelum kalian lanjut ke videonya, jangan lupa kalian Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian zaman modern. Zaman modern biasanya merujuk pada tahun setelah 1500 tahun tersebut ditandai dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Timur, penemuan Amerika oleh Christopher Columbus, dimulainya Jazz Gates dan reformasi gereja oleh Martin Luther. Modern ditandai dengan perkembangan pesat di bidang ilmu pengetahuan, politik, dan teknologi dari akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Seni modern, politik, iptek, dan budaya tak hanya mendominasi Eropa Barat dan Amerika Utara, tetapi juga hampir setiap jengkal daerah di dunia, termasuk berbagai macam pemikiran yang pro maupun yang kontra terhadap dunia Barat. Peperangan brutal dan masalah lain dari masa ini banyak diakibatkan dari pertumbuhan yang cepat dan hubungan antara hilangnya kekuatan norma agama dan etika tradisional. Hal ini menimbulkan banyak reaksi terhadap perkembangan modern. Optimisme dan kepercayaan dalam proses yang berjalan di tempat telah dikritik oleh pasca modernisme, sementara domisi Eropa Barat dan Amerika Utara atas benua lain telah dikritik oleh teori pasca kolonial modern berhubungan dengan kata baru dan barat. Hingga saat ini, segala sesuatu dianggap modern bila mengadopsi dari apa yang dilakukan oleh masyarakat dunia barat, walaupun paradigma tersebut tidak sepenuhnya benar. Kata modern juga berhubungan dengan hal-hal yang baru, yang terupdate, tidak kuno, dan memiliki teknologi tinggi. Menurut Kant, menyebut modern itu sebagai pencapaian transcendentalisasi jauh di imanensi manusia, sehingga manusia bisa mencapai tingkat yang paling tinggi. Kemampuan rasio inilah yang menjadi kunci kebenaran, pengetahuan, dan kebudayaan modern. Di samping Kant, sejarah kematangan kebudayaan modern ditunjukkan oleh Friedrich Hegel. Melalui kedua pemikir inilah nilai-nilai modernisasi ditancapkan dalam alur sejarah dunia. Kant dengan ide-ide absolut yang sudah terberi atau kategori, Hegel dengan filsafat identitas atau idealisme absolut, atau Ahmad Sahal tahun 1994. Konstruksi kebudayaan modern kemudian tegak berdiri dengan prinsip-prinsip rasio, subjek, identitas, ego, totalitas, ide-ide absolut, kemajuan linear, objektivitas otonom, emansipasi, serta oposisi linear. Saya akan menjelaskan tokoh-tokoh pada zaman modern. Tokoh-tokoh filsafat pada era modern. Zaman modern adalah zaman di mana akal sangat diagung-agungkan. Tak heran jika pada zaman ini lahir banyak filosof-filosof hebat yang membuat pikirannya mampu mengguncang dunia. Beberapa di antara itu adalah Spinoza memiliki beberapa pemikiran, di antaranya adalah teori substansi tunggal yang menanggapi masalah Descartes tentang masalah substansi antara jiwa dan tubuh. Dalam teori Descartes terdapat pemikiran yaitu bagaimana Allah, jiwa, dan material merupakan suatu kesatuan. Hegel, filosof Amerika, M.R. Cohen menyebut Hegel merupakan
filosof terbesar abad ke-19. Untuk menjelaskan filsafatnya, Hegel menggunakan dialektika sebagai metodenya. Proses dialektika selalu terdiri dari 3 fase. Fase pertama yaitu tesis, fase kedua anestesis, dan fase ketiga adalah sintesis. Immanuel Kant, sejarah filsafat adalah sejarah pertarungan akal dan iman dalam memperebutkan dominasi dalam mengendalikan jalan hidup manusia. Kant adalah seorang filosof yang mampu mendudukkan kembali kependudukan masing-masing dari akal dan iman pada posisinya masing-masing. Kant berhasil menghentikan sofisme modern. Dari sinilah Kant mendapat tempat yang lumayan dalam sejarah filsafat. John Locke adalah filosof Inggris kelahiran Warrington. Filsafatnya bisa dikatakan anti-metafisika. Ia menerima keraguan sementara yang diajarkan Descartes juga melakukan tentang metode deduktifnya dan menggantinya dengan generalisasi menjadi pengalaman menjadi induksi. Bahkan Locke menolak akal. Ia hanya menerima pemikiran yang matematis dengan metode induksi. Saya akan lanjut menjelaskan tentang pendapat para ahli tentang zaman modern. Zaman modern disebut juga modernisasi, yang diartikan sebagai proses perubahan atau transformasi dari keadaan tradisional menuju keadaan yang lebih maju atau modern. Modernisasi memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara umum. Proses modernisasi ditandai dengan adanya perubahan sosial yang terarah dan terencana, di mana di dalamnya terdapat sebuah perencanaan sosial, social planning. Ada beberapa pendapat menurut para ahli. Menurut Kuncharaningrat, modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan keadaan dunia sekarang. Menurut Astrid S. Susanto, modernisasi adalah suatu proses pembangunan yang memberikan kesempatan ke arah perubahan demi kemajuan. Menurut Wilbur E. Moore, modernisasi adalah suatu transformasi total kehidupan bersama dalam bidang teknologi dan organisasi sosial yang tradisional ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang didahului oleh negara-negara barat yang telah stabil. Menurut Abu Syam, modernisasi adalah suatu proses transformasi dari suatu perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Menurut Suherjono Swekanto, modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang biasanya terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan. Menurut R. Swekomo, modernisasi adalah zaman yang coraknya ditentukan oleh pengaruh Eropa Barat. Dampak zaman modern. Dampak negatif modernisasi. Ada kesenjangan antar masyarakat baik di bidang ekonomi atau sosial. Adanya pencemaran lingkungan. Adanya peningkatan kriminalitas. Dampak positif modernisasi. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Transportasi mengalami kemajuan pesat. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal politik dan demokrasi. Menguatkan integritas masyarakat sehingga antar individu di masyarakat menjadi lebih baik. Kesimpulan zaman modern adalah zaman di mana manusia mulai mengembangkan atau menggunakan teknologi yang canggih dan dapat lebih bergantung kepada teknologi dan sudah praktis dalam berbagai hal dan banyak pemikiran yang sudah mulai maju. Zaman modern atau zaman Kiwari biasanya merujuk pada tahun-tahun setelah 1500-an. Tahun tersebut ditandai dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Timur, penemuan Amerika oleh Christopher Columbus, dimulainya Zeitgeist dan reformasi gereja oleh Martin Luther. Tokoh-tokoh pada zaman modern beberapa di antara itu adalah Spinoza, Hegel, Immanuel Kant, dan John Locke. Dari kelompok kami, terima kasih sudah menonton video kami. Semoga mendapat manfaatnya juga. Jangan lupa like and subscribe. Oke.